Kalau Anda tidak pernah merenung, Anda tidak pernah rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan, kalau Anda nggak pernah rajin-rajin mempelajari firman Tuhan, mencatat firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, maka yang keluar ada perkataan yang sia-sia, menyakiti, dan perkataan yang senonoh. Jadi bagaimana mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan menjaga mulut kita. Kata-kata yang berkualitas bisa membuat orang jadi produktif, efektif dalam pekerjaan dan karya-karyanya. Wow, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dibaptis Yohanes Pembaptis. Keluar dari sungai Yordan, keluar dari air, langit terbuka. Ada Roh Kudus turun sebagai lambang merpati, dan kemudian ada suara dari surga, dari Bapa di surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya Bapa berkenan kepadamu. Ketika Yesus mendengarkan kata-kata yang membangun dari Bapa di surga, dia melayani di bumi dalam waktu 3,5 tahun dengan sangat efektif dan produktif. Padahal bagi seorang kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi daerahnya. Bagi seorang kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi negaranya. Namun Yesus hanya cuma punya waktu 3,5 tahun. Ternyata sudah membawa perubahan yang nyata, yang besar bagi banyak orang, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Why? Karena dia disupport, didukung, diberikan kata-kata yang berkualitas oleh Bapa di surga. Jadi lucu, waktu saya ada di Tanah Perjanjian, saya ketemu orang-orang Yahudi itu kalau ngomong kotor pakai bahasa Inggris, tapi kalau ngomong yang tidak kotor menggunakan bahasa Ibrani. Saya berkata, kenapa kamu kalau ngomong kotor pakai bahasa Inggris? Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada bahasa kotor. Mungkin bahasa Ibrani adalah bahasanya Tuhan. Wow. Tuhan tidak pernah menggunakan kata yang sia-sia. Tuhan selalu memberikan kata-kata yang membangun. Jadi kalau kita meminta Tuhan untuk menjaga pintu gerbang mulut kita, maka yang keluar adalah perkataan yang membangun, perkataan yang berkualitas. Kalau Anda mau lihat anakmu berprestasi dalam studi, lepaskanlah perkataan yang membangun. Eliminasi semua perkataan yang sia-sia. Kalau Anda pengen lihat suamimu berprestasi dalam karir dan usahanya, lepaskanlah perkataan yang berkualitas. Eliminasilah perkataan yang sia-sia. Kalau Anda pengen lihat istrimu jadi wanita cantik inside out, luar dan dalam dan luar, lepaskan perkataan positif. Eliminasi semua perkataan negatif. Kalau Anda mau lihat bawahanmu berprestasi dalam pekerjaannya, lepaskanlah perkataan yang bijaksana. Eliminasi perkataan yang kurang baik, maka Anda akan menikmati buah dari hidup mereka. Kita ini selalu pengen yang baik dari orang sekeliling kita, tapi kita sendiri menabur yang buruk. Nah, perkataan kita, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan yang baik? Lepaskan perkataan yang baik, berjaga-jaga atas mulutmu, maka engkau akan menikmati buahnya. Ini sebuah prinsip. Kalau Anda mau menegur, tegurlah secara pribadi. Kalau Anda mau puji, pujilah depan umum. Jangan dibalik, puji bisik-bisik, sedangkan menegur di depan umum, maka mereka jadi down dan kecewa. Ironisnya, kita suka memuji orang yang tidak dekat sama kita, malah maki-maki orang yang dekat sama kita. Harusnya kita ini bisa bijak berkata-kata kepada orang lain, maka kita juga bisa bijak berkata-kata dengan orang yang dekat sama kita. Kalau kita bisa bijak berkata-kata sama orang di luar rumah, maka kita juga bijak berkata-kata buat orang dalam rumah kita. Jika tidak demikian, maka Anda adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Bukti Anda bisa mengontrol emosi, yaitu saat Anda bisa berkata bijak dengan orang yang baik dengan kita. Anda juga bisa berkata bijak dengan orang yang menyakitimu. Contoh, Yesus bisa berkata bijak dengan murid yang setia, namun Yesus juga berkata bijak dengan murid yang mengkhianatinya. Yesus bisa berkata benar dengan pengikutnya, namun Yesus juga bisa berkata benar dengan orang yang membencinya. Yesus bisa berkata manis dengan orang yang pro dengan dia, namun Yesus juga bisa berkata manis dengan orang yang beroposisi dengan dia. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang selalu membangun. Kenapa Yesus bisa punya pengendalian diri yang kokoh? Karena dia dikuasai oleh firman Tuhan. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul artinya firman itu ada di dalam kita terlebih dahulu, maka firman itu bisa timbul at any time. Kalau benih firman itu tidak pernah ada dalam diri kita, sampai kapanpun iman tidak akan pernah timbul. Penguasaan diri tidak akan pernah
timbul. Kemenangan tidak akan pernah timbul. Jadi mekanismenya adalah rajin-rajin mendengarkan perkataan Tuhan, rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, rajin-rajin menghafal firman Tuhan, rajin-rajin mempelajari firman Tuhan. Catatlah ayat-ayat firman Tuhan, garis bawahi ayat-ayat yang kau pelajari, maka yang keluar dari buah perkataan dan perbuatanmu adalah hal-hal yang berkualitas. Kalau Anda tidak pernah merenung, Anda tidak pernah rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan, kalau Anda nggak pernah rajin-rajin mempelajari firman Tuhan, mencatat firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan yang sia-sia, menyakiti, dan perkataan yang senonoh. Jadi bagaimana mengendalikan emosi yang liar? Setiap hari minta Tuhan menjaga mulut kita. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.